Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Novita dengan NIM 2019 31112 dengan mata kuliah Manajemen Teknik kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis saya, company saya, yaitu Dessert Box untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Manajemen Teknik. Sebenarnya apa sih usaha dalam bidang yang saya tuju sekarang? Yang saya tuju sekarang adalah bisnis dessert box. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dessert box dalam masa pandemi ini, keunggulan yang saya punya, keunggulan produk yang saya punya, dan apa saja yang dapat saya paparkan dalam dessert box bisnis saya ini. Baiklah, untuk yang pertama, untuk dessert box saya bernamai dengan cake lamp. Nah, dari mana saya terinspirasi dari cake lamp? Dari pasar yang dimana itu menjelaskan tentang anak muda yang berbisnis tetapi dengan minimnya pengetahuan kewirausahaan dan melihat peluang pasar yang sangat tinggi sekarang. Di mana anak muda melihat iklan-iklan yang ada di sosial media seperti TikTok, Instagram, dan iklan-iklan company lainnya. Nah, ringkasan eksekutif yang saya buat dari Cake Lamp ini merupakan usaha di bidang makanan yang menawarkan inovasi terbaru dari salah satu jenis kudapan yang umum dikenal sebagai dessert box. Usaha ini menawarkan sajian dan cita rasa lain dari dessert box yang sudah umum ditemukan. Cake Lamp ini sendiri terletak di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Dan Mogot. Nah, lokasi yang saya tentukan ini sangat berdekatan dengan permukiman warga, sehingga dapat mudah ditemukan dan dapat dilirik masyarakat umum karena terletak yang strategis berada di jalan lintas. Umumnya, makanan tersebut dapat bersaing dengan makanan-makanan modern lainnya. Yang saya berencana kembangkan ini usaha dengan menghadirkan variasi-variasi banyak sekali menu. Dengan target pemasaran yang luas yaitu dengan jangka pendek tapi menghadirkan produk pada reseller atau kaum anak muda yang sedang ingin mencoba makanan-makanan yang ringan tetapi tetap lezat. Nah, dalam visi, misi, dan tujuan saya sendiri yaitu visinya menciptakan sebuah usaha yang mudah dan dapat diterima di masyarakat. Misi saya di sini memberikan cita rasa yang unik, yang terbaik, dan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat. Tujuan saya di sini ya tentu saja memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, lalu menambah ilmu, lalu pengetahuan dan pengalaman dalam kewirausahaan, serta melakukan kegiatan usaha yang mewujudkan impian saya, lalu membudayakannya untuk semangat, sikap, dan perilaku saya sendiri. Nah, dalam latar belakang yang saya tuju, yaitu bisnis ini memiliki peluang yang sangat besar, hingga diantaranya adalah bisnis kuliner yang dapat kita lihat sepertinya sangat memajukan perekonomian di Indonesia ini. Dengan permintaan makanan atau permintaan terhadap makanan yang sehat dalam perkembangan selera masyarakat di Indonesia. Maka dengan itu saya mencetuskan kuliner ini yang harus dapat diterima di masyarakat umumnya dengan tetap mengedepankan trendy atau ciri khas inovasi tersebut untuk membangun konsumen agar tertarik pada produk saya atau makanan yang saya buat. Nah, berdasarkan data dari Pusat Statistik BPJS Jakarta, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2010, jumlah penduduk 9.679 naik menjadi 10.117,92 di tahun 2015. Maka dengan itu kita melihat peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang memungkinkan prospek usaha toko ini cukup baik karena konsumen sebagai target market yang cukup besar. Cake Lamp ini sendiri banyak digemari di semua kalangan seperti
Orang dewasa, remaja, hingga lanjut usia pun dapat mengkonsumsi cake lem ini sendiri. Karena produknya yang lembut dan manis dapat diterima di kalangan manapun. Produk utama dessert box ini keunggulannya yaitu produk halal, kualitas bahannya terbaik, harganya terjangkau, dan pastinya memakai zat alami tanpa MSG, tanpa zat pengawet, dan variasinya berbagai macam. Varian cake lem ini sendiri terdapat 4 pilihan rasa, yaitu bolu kukus, black forest, dan rainbow. Nah, ada satu lagi yaitu vanilla. Sebenarnya saya mau menambahkan variasi-variasi terbaru yaitu seperti green tea, coffee, dan tiramisu. Nah, di mana produk-produk tersebut apabila tidak kaum yang tidak menyukai coklat itu bisa mengalihkan ke green tea atau vanilla. Bisnis makanan penutup ini tumbuh menjadi tren yang sangat populer di dekade akhir ini. Maka dari itu, bisnis penutup ini yang bisa mungkin dapat bersaing apalagi di pandemi saat ini. Dengan berburu dessert box, akhirnya permintaan dari masyarakat, solusi dari masyarakat dessert untuk menutup makanan. Nah, peluang pengembangannya sendiri semakin banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai ruang berjalan, meningkatkan resiko kerugian yang sangat tipis. Jadi, pemasaran di daring media sosial menggunakan teknik marketing itu sangat menjadi target utama bagi saya sendiri. Nah, progress time yang saya buat itu dari 2014, 2015, 2016, dan pada masuk 2017 yaitu standarisasi produk sesuai GMP dan HACCP. Selesai dari sertifikasi itu, masuk tahun 2018, maka selesai sertifikasi itu dari GMP HACCP, maka produk dapat berjalan dengan langsung. Nah, analisis POAC yang saya buat yaitu plannya untuk meningkatkan usaha bisnis, bekerja setiap hari pukul 8 sampai dengan sistem pre-order kemudian delivery pada konsumen. Untuk organizing yang saya buat, itu saya sendiri, Cynthia sebagai social media admin, lalu ada rekan saya Asri dan Cindy untuk mengelola bagian lainnya. Dan untuk accountingnya, kegiatan pengarahan dilakukan agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab lainnya. Dan untuk controllingnya, proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh yang direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan, diharapkan sekaligus berbagai perubahan terjadi dalam bisnis yang saya kembangkan. Dan analisis sumber daya manusia yang saya analisis yaitu jumlah tenaga kerja dan gaji. Pada pemaparan ini sendiri dapat kita lihat pada presentasi yang saya paparkan. Untuk manajer, 1 kasir, 4 pelayan, 2 bagian gudang, dan 2 cleaning service. Nah, di sana terpapar beberapa gaji yang saya sesuaikan dengan standar UMP, yaitu upah minimum provinsi. Jika peluang penjualan tinggi, maka karyawan akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi. Nah, untuk analisis aspek operasionalnya, lokasi usaha yang akan direncanakan sesuai dengan yang saya jelaskan dari awal, yaitu didirikannya di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Karena lokasi ini cukup strategis, bertepatan dengan jumlah penduduk yang ramai dan di persimpangan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum kendaraan, maka peluang tersebut menjual produk menjadi lebih besar dan menguntungkan. Analisis aspek dan operasional sendiri untuk membuat lapisan tengah, lapisan bawah, serta lapisan atas itu berbagai macam proses pembuatan dengan berbagai macam juga bahan-bahan yang berkualitas. Seperti yang Anda lihat dan Anda baca, ini dapat menambah ilmu yang saya beri dari presentasi ini. Lalu ada analisis aspek operasional untuk kualitas produk atau barang dan jasa. Nah, di kualitas produk ini merupakan hasil pilihan yang mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kepuasan pelanggan bagi kami itu yang paling utama. Apabila ada kritik dan saran, itu terdapat kontak dan saran yang akan kami tujukan agar konsumen atau pembeli dapat langsung menuliskan saran dan kritiknya
melalui scan barcode dan nanti akan terhubung langsung ke kritik dan saran agar mempermudah juga konsumen atau pembeli dapat memasukkan kritik dan saran kepada kami. Nah, di sini juga ada penggunaan teknologi informasi. Di sini kami menyediakan sosial media yang digunakan untuk memperkenalkan produk seperti Instagram dan TikTok. Untuk via pemesanannya sendiri, konsumen kami menggunakan WhatsApp. Kami lagi berjalan memasukkan company kami ke dalam marketing lainnya seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, untuk proyeksi penjualan di sini kami dapat memaparkan dari 2021 termasuk ke 2022 sampai 2025. Di sini aspek yang kami paparkan pada tabel untuk penjualan dalam 5 tahun. Pada tahun 2021 memiliki proyeksi penjualan per tahun yaitu sebanyak 36.000. Nah, maka dari itu proyeksi direct research box ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kesimpulan yang Anda dapat pada penjelasan saya ini berdasarkan proyeksi penjualan per tahun yaitu sebanyak 36.000 unit terjual dengan jumlah penerimaan dan pendapatan sebesar 1.882.800.000 dengan nilai investasi awal yaitu 1.603.660 rupiah. Dengan demikian, bisnis ini memiliki prospek yang layak untuk menjalankan bisnis sehingga investasinya meningkat pada tahun pertama dan periode selanjutnya. Nah, contoh perbedaan Keklim dengan startup company di Indonesia. Contohnya Keklim, perusahaan yang menyediakan variasi rasa dessert box. Lalu Shopee, perusahaan yang menyediakan platform jual beli online cepat dan aman. Nah, transaksi dalam Keklim dalam pembelian makanan menggunakan transfer bank, sedangkan Shopee transaksinya dalam membeli barang menggunakan ShopeePay, bank, Alfamart, atau COD. Keklim menyediakan perusahaan yang belum dikenal banyak orang, tetapi apabila dibandingkan dengan Shopee, tentu saja Shopee sudah banyak terkenal dimanapun. Nah, kami juga menyediakan platform untuk Keklim sendiri. Itu ada tersedia di Facebook, Instagram, dan email, dan web. Dapat dilihat dari Facebooknya sendiri Keklim ID, lalu ada Instagram Keklim Official Store, lalu ada email keklim@gmail.com, lalu tersedia web www.keklim.com. Nah, di sini saya memaparkan desain dari Keklim kami. Apabila memang kami mendesainnya itu semenarik mungkin agar dapat terjun langsung ke pemasaran yang akan kami buat nantinya. Nah, di sini sebagai daftar pustaka yang saya ambil dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya akhiri, semoga ini yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Kritik dan saran saya terima dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.